Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin subuh 25 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Tin Balikpapan, Kalimantan Timur dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema yaitu kiat menjaga kesucian wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid At-Tin dan juga para santriwati, para ustadzah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan pagi hari ini membahas sebuah tema yang penting, yaitu menjaga kesucian wanita muslimah. Kesucian yang dimaksud adalah aurat. Kesucian yang dimaksud adalah kemaluan. Kesucian yang dimaksud adalah keperawanan. Kesucian yang dimaksud adalah segala hal yang menjadi harta seorang muslimah setelah agamanya. Tema ini penting dikarenakan di dalam agama Islam menjaga kesucian wanita muslimah adalah
tujuan dari syariat Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya ia memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Fahsya artinya adalah kekejian dan mungkar dan kemungkaran. Surat An-Nur ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian wanita muslimah, menjaga kemaluannya, auratnya, kemudian keperawanannya adalah termasuk dari syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwa termasuk dari tujuan syariat Islam adalah menjaga kesucian wanita muslimah, menjaga keperawanannya, menjaga auratnya, menjaga kemaluannya. Dan harus selalu diingat bahwa sesuatu yang paling berharga bagi wanita muslimah setelah agamanya adalah kesuciannya. Jika seorang wanita muslimah sudah tidak suci, kemaluannya tidak terjaga, auratnya tidak terjaga, keperawanannya sudah terenggut, maka berarti dia kehilangan sesuatu yang paling berharga setelah akidahnya. Kemudian tema ini penting karena menjaga kesucian wanita muslimah, menjaga keperawanannya, kemaluannya, termasuk daripada mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah. Siapa saja yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, yaitu ma'asihi wa maharimuhu, maksiat yang dilarang oleh Allah dan hal-hal yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang diharamkan dan maksiat adalah wanita muslimah mengumbar auratnya, tidak menjaga kesuciannya,
tidak menjaga keperawanannya dan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, pentingnya tema ini adalah untuk menjaga keturunan. Karena apabila seorang wanita muslimah tidak terjaga kesuciannya, tidak terjaga kemaluannya, tidak terjaga keperawanannya, maka yang terjadi adalah percampuran keturunan atau terputus keturunan Seorang wanita yang berzina kemudian hamil dari perzinahannya, maka anak hasil dari perzinahannya tersebut, jika wanita ini tidak memiliki suami, maka dinasabkan kepada ibunya. Haram untuk dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahinya, meskipun laki-laki tersebut sudah bertaubat, perempuan tersebut sudah bertaubat, kemudian keduanya menikah. Akhirnya terputuslah keturunan dari anak ini. Anak ini tidak mempunyai bapak, kemudian kakek, kemudian buyut, dan terus ke atas. Karena anak ini dinasabkan kepada ibunya. Karena anak hasil perzinahan tidak diperbolehkan dinasabkan kepada siapapun kecuali kepada ibunya. Makanya orang-orang Yahudi menghina Maryam alaihissalam dan menuduh Maryam berzina alaihissalam ketika Maryam alaihissalam memiliki anak dalam keadaan tidak mempunyai suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam, surat Maryam ayat 28. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang wanita yang jahat, yaitu seorang wanita yang buruk. Dan ibumu sekali-kali, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, laki-laki yang jahat. Dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Mengapa engkau hamil tanpa suami? Berarti di sini menunjukkan bahwasanya anak hasil perzinahan tidak dapat dinasabkan kecuali kepada ibunya. Makanya Isa bin Maryam, putra Maryam. Kemudian yang keempat, pentingnya tema ini dengan menjaga kesucian wanita muslimah, maka akan terjaga masyarakat dari penyakit-penyakit dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Dengan menjaga kesucian wanita muslimah akan terjaga darinya penyakit-penyakit, yaitu seperti penyakit-penyakit kelamin, seperti penyakit AIDS. Berapa banyak seorang yang tidak menjaga kesuciannya, kemaluannya, keperawanannya,
akhirnya mempunyai penyakit-penyakit. Nah, disinilah pentingnya tema ini. Tema ini penting karena dengan mempelajari kiat menjaga kesucian wanita muslimah, maka berarti sudah menjaga hal yang patut dijaga dalam syariat Islam, yaitu menjaga kesucian. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti mengagungkan hurumatullah, mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Yang ketiga, menjaga keturunan sehingga keturunannya terus tersambung, tidak terputus. Yang keempat, menjaga agar masyarakat dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti penyakit akibat tidak menjaga kesucian wanita muslimah. Dan penyakit-penyakit tersebut kalau seandainya dibiarkan, maka akan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala secara umum. Seperti misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, keji pada suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya secara umum. Perbuatan zina akibat tidak menjaga kesucian, tidak menjaga keperawanan, tidak menjaga kemaluan, sampai mereka umumkan, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan penyakit yang tidak pernah ada sebelum mereka. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Hakim dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, ma zaharat fahishatun fi qaumin qattu illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut. Tidaklah nampak perbuatan zina pada suatu kaum melainkan Allah azza wa jalla akan timpakan kepada mereka bencana kematian. Ini akibat tidak menjaga kesucian wanita muslimah, keperawanannya, kemaluannya, dan auratnya. Taib. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Sekarang apa kiat-kiat menjaga kesucian wanita muslimah? Kiat yang pertama adalah diharamkannya untuk bertabarruj. Dalam agama Islam, seorang wanita muslimah diharamkan untuk bertabarruj. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kalian wahai para wanita muslimah diam di rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah bertabarruj pada
masa awal-awal. Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan tabarrujnya wanita jahiliyah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu penjelasan dari Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, kanatil mar'ah takhruju min baitiha wa tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Adalah seorang wanita mondar-mandir berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka itulah yang disebut dengan perbuatan tabarruj wanita generasi pertama dari kaum jahiliyah. Cuma berjalan mondar-mandir di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini berlaku di zaman sekarang, baik itu di dunia nyata atau di media sosial online. Memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, keindahan rambut, warna kulit yang halus, perhiasan, baju yang indah, dan seluruh macam keindahan seorang wanita muslimah yang diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini sudah saya bahas tadi malam di Masjid As-Salam Bandara. Ini salah satu kiat agar terjaga kesucian wanita muslimah. Tidak suka seliweran mondar-mandir di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tidak pernah terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu tabarruj generasi pertama. Penafsiran yang kedua, penafsiran Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, bahwa yang dimaksud dengan tabarruj adalah idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa taghannujun wa takassurun. Jika seorang wanita muslimah keluar dari rumahnya dan berjalan, memiliki jalan yang melenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahram, memiliki jalan yang menggoda di hadapan laki-laki yang bukan mahram, fadzalika tabarrujul jahiliyatul ula. Itulah dandanan generasi wanita jahiliyah generasi pertama. Yang ketiga yang dimaksud dengan tabarruj adalah annaha tulqil khimara ala ra'siha wa la yashudduhu fayuwariya qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha. Dia meletakkan kain khimar penutup kepala di atas kepalanya, tetapi tidak diikat di bawah dagunya. Akhirnya terlihatlah kalungnya, lehernya, antingnya, dan seluruh dari tubuhnya. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Kiat menjaga kesucian wanita muslimah, keperawanannya, auratnya, kemaluannya, adalah dengan mengharamkan tabarruj. Dan kalau kita lihat secara umum tafsiran para ulama, di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa tabarruj adalah izharul mar'ati limahasiniha. Seorang perempuan memperlihatkan keindahannya
baik itu kecantikan wajahnya atau kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, keindahan rambutnya, atau perhiasan-perhiasannya, termasuk di dalamnya wajah yang bermake up, perhiasan-perhiasan emas dan perak, baju-baju yang indah yang dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Inilah yang disebut dengan tabarruj. Dan itulah kiat agar wanita muslimah terjaga kesuciannya, kemaluannya, auratnya, keperawanannya, yaitu dengan cara diharamkannya tabarruj, memperlihatkan keindahannya tidak di hadapan laki-laki yang mahramnya. Ingat ya, keindahan yang dimaksud adalah kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, keindahan rambutnya, perhiasannya, make upnya, baju-baju yang indahnya, itu semua adalah haram untuk diperlihatkan. Kiat yang kedua adalah disyariatkannya hijab. Disyariatkannya hijab. Dengan hijab seorang wanita muslimah terjaga kesuciannya, terjaga kemaluannya, keperawanannya, auratnya. Apa itu hijab? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab secara bahasa artinya adalah as-sitr. Hijab secara bahasa artinya adalah as-sitr, yaitu penutup, kain penutup. Adapun secara bahasa yang lain, al-man'u minal wusul, larangan dari sampai. Ini hijab secara bahasa. Allah berfirman dalam surat As-Sad ayat 32, hatta tawarat bil hijab, sampai dia bersembunyi dengan hijab. Artinya dia penutup, artinya dia terlarang untuk sampai. Itu yang disebut dengan hijab. Begitu juga dalam surat Asy-Syura ayat 51, ma kana libash wa ma kana libasharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidaklah seorang manusia seorang pun dibicarai oleh Allah kecuali melalui wahyu atau dari balik hijab. Ini hijab secara bahasa, tertutup, tertahan dari sampai. Adapun hijab secara istilah syariat, maka dia adalah hajbul mar'atil muslimah min ghairil qawa'idi minan nisa an anzarir rijal ghairil maharimilah. Tertutupnya seorang wanita muslimah yang bukan wanita yang masih diingini untuk dinikahi dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya ulangi, hijab adalah tertutupnya seorang wanita muslimah yang masih diingini untuk dinikahi dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Tertutupnya seorang wanita muslimah, apapun yang bisa menutupnya, entah itu rumahnya,
entah itu kamarnya, entah itu hordennya, entah itu cadarnya, entah itu khimarnya, jilbabnya. Itulah hijab. Tertutupnya seorang wanita muslimah yang masih diingini untuk dinikahi. Yang masih diingini untuk dinikahi adalah wanita-wanita yang jika seorang lelaki melihatnya maka akan ingin menikmatinya. Bukan wanita-wanita yang tua renta dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini yang disebut dengan hijab. Contoh-contoh hijab diantaranya adalah dengan dinding, tertahannya pandangan seorang laki-laki yang bukan mahram kepada perempuan yang bukan mahramnya dengan hijab dinding. Atau bisa juga horden, kain yang menutupi pandangan laki-laki yang bukan mahram kepada perempuan. Atau juga pintu, atau juga menutup wajah seperti cadar, atau juga dengan khimar, kain yang menutupi rambut kepala, atau juga dengan jilbab, jilbab kain di atas khimar yang menutupi wajah dan seluruh tubuh wanita. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita muslimah ingin mengetahui bagaimana pakaiannya, maka ini rambut, kemudian setelah itu ditutupi dengan kain. Kain ini namanya khimar. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya para perempuan mengikat khimar-khimar mereka di bawah dagu mereka. Khimar yang dimaksud adalah kain yang menutupi rambut kepala. Kemudian di atas dari khimar ada jilbab. Jilbab adalah kain di atas khimar yang menutupi wajah dan seluruh tubuh. Berarti kalau kita perhatikan, kita di Indonesia ini kadang-kadang perempuan dia memakai, mohon maaf kalau istilah saya kurang paham, istilah yang saya sebutkan salah, saya mohon maaf dan jangan ditertawakan karena tidak paham. Ada rambut kepala, lalu setelah itu memakai ciput, yaitu yang mengikat rambut kepala tersebut. Itu disebut dengan khimar. Atau ada sebagian perempuan langsung memakai jilbab yang menutupi rambut kepalanya. Itu disebut dengan khimar. Setelah khimar berarti jilbab-jilbab wanita muslimah kebanyakan itu namanya sebenarnya adalah khimar dalam ayat Al-Quran. Adapun jilbab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka, maksudnya adalah kain di atas khimar. Jadi jilbab yang dipakai oleh wanita muslimah setelahnya diletakkan kain lagi. Setelahnya diletakkan kain lagi. Ini saya contohkan beberapa contoh. Ini diantaranya. Ini adalah dia sedang memakai khimar dan jilbab. Khimar ini adalah penutup kepalanya. Jilbab adalah kain yang menutupi di atas penutup kepalanya.
Adapun cadar itu adalah cadar yang memang dia menutupi hanya wajahnya. Saya contohkan juga. Nah, ini adalah cadar yang disebut dalam bahasa Arab an-niqab. An-niqab, menutupi wajahnya. Ada yang disebut dengan al-burqu'. Al-burqu' cuma seperti ini. Ini juga disebut dengan hijab. Ya, ini juga disebut dengan hijab wanita muslimah. Terkadang wanita muslimah dengan jilbabnya dan cadarnya sehingga tidak terlihat sama sekali dari wajahnya, bahkan sampai matanya, seperti yang ada ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah disebut dengan hijab. Disebut dengan apa? Hijab. Dan itu salah satu kiat syariat Islam menjaga kesucian wanita muslimah agar mereka berhijab. Dan hijab yang paling kuat dari wanita muslimah adalah rumahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33 tadi. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kalian wahai para wanita muslimah diam di rumah-rumah kalian. Kalau tidak salah Maimunah atau Zainab yang jelas salah satu dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak keluar dari rumah mereka semenjak baligh kecuali untuk berhaji. Setelah berhaji maka mereka tidak pernah keluar. Kapan keluar dari rumahnya? Dikeluarkan saat wafat. Jenazahnya ingin disolatkan dan dikuburkan. Begitulah wanita-wanita muslimah di zaman dahulu. Karena mereka faham betul bahwasanya hijab yang paling kuat bagi wanita muslimah adalah rumahnya. Semakin dalam ruangan di dalam rumah tersebut, itulah hijabnya yang paling kuat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang salat wanita muslimah di rumahnya yang paling dalam. Di rumahnya yang paling dalam. Itu lebih utama dibandingkan di tengah rumahnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha." Salat seorang wanita di baitnya lebih afdal daripada salatnya di hujrahnya. Apa itu bait? Bait adalah kamar kecil. Kamar kecil. Salat di dalam kamar kecil ini lebih utama dibandingkan salat di dalam hujrah, kamar besar. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dan salatnya wanita di makhda'nya lebih afdal daripada salatnya di baitnya.
kita katakan tadi yang paling besar namanya hujrah. Hujrah itu seperti inilah. Ruangan luas di tengah rumah, hujrah. Kemudian ada kamar namanya bait. Ada lagi makhda', kamar di dalam kamar. Makhda', kamar di dalam kamar. Ini lebih utama seorang wanita muslimah sholat di dalamnya dibandingkan sholat di tengah rumahnya, dibandingkan sholat di masjid kampungnya, dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang lain lagi. Seorang wanita muslimah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Wahai Rasulullah, aku sangat menyukai salat berjamaah bersama engkau. Salat berjamaah bersama engkau. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wallahi inni la'alamu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Demi Allah, aku sangat mengetahui engkau sangat suka salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan salatmu di dalam rumahmu, saya ulangi ya, wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Salatmu di dalam baitmu, bait tadi kamar kecil, lebih utama, lebih baik daripada salatmu di dalam hujrah kamar besar. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dari. Dan salatmu di hujrahmu, di kamar besarmu lebih utama, lebih baik dibandingkan salatmu di darmu. Dar adalah rumah yang lebih besar. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik. Salatmu di rumahmu yang besar lebih baik dibandingkan salatmu di masjid kaummu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kaummu lebih utama dibandingkan salatmu di masjidku, Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa hijab paling kuat wanita muslimah adalah rumahnya. Maka saya sangat berpesan kepada santriwati, jangan suka keluar rumah, jangan suka kelayapan, jangan suka nongkrong di kafe, jangan suka nonton, pergi ke mall, karena berarti sudah keluar dari hijabnya yang paling kuat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang kedua agar seorang wanita muslimah terjaga kesuciannya, kemaluannya, keperawanannya, auratnya adalah disyariatkannya minta izin sebelum memasuki rumah. Seorang wanita muslimah tidak boleh memasukkan seorang lelaki yang bukan mahram ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Wala ta'zan fi baitihi illa biizni zawjiha. Dan janganlah seorang wanita muslimah mengizinkan seorang laki-laki
yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumah suaminya tanpa izin suaminya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin, kemudian mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian mengingatnya. Minta izin sebelum masuki rumah, jangan asal bertamu. Kalau wanita-wanita muslimah ada ketamuan tamu laki-laki yang bukan mahram, maka tidak wajib dan tidak berdosa, tidak wajib untuk membukakan dan menyapa tamu tersebut. Sudah diam saja. Assalamualaikum. Di dalam rumah tidak ada laki-laki yang bukan mahram, tidak ada suami, tidak ada anak laki-laki, tidak ada kakak, tidak ada paman. Maka diam saja. Tidak perlu untuk menjawab. Waalaikumsalam. Orangnya nggak ada, nanti aja datang. Nggak perlu. Ya, tidak perlu. Karena berapa banyak kejadian-kejadian yang seperti itu yang menghancurkan keluarga wanita muslimah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang ketiga. Yang pertama, diharamkannya tabarruj. Yang ketiga, disyariatkannya berhijab. Yang ketiga, disyariatkannya minta izin. Tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin dari suaminya. Yang keempat, perintah untuk menjaga dan menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Dan katakanlah untuk wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di dalam ayat ini Allah mengetahui berapa besar pengaruh akibat pandangan, sehingga akhirnya nanti dari memandang maka akan turun ke hati. Dari hati akan dibenarkan oleh kemaluan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencela mata-mata yang berkhianat. Dalam surat Ghafir ayat 19, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat adalah ketika seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan, maka si lelaki ini mendatangi rumah perempuannya, dan terkadang dia melirik kepada perempuannya. Jika keluarga perempuannya lengah, jika keluarga perempuannya terjaga, dia pura-pura menundukkan pandangan. Itulah mata yang berkhianat. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi mata berkhianat, karena dengan terang-terangan melihat yang haram melalui media sosial. Makanya saya nasihatkan kepada ustazah, pengurus dari Ma'had Ummu Sulaim, agar tidak diperkenankan para santriwati memiliki media sosial, karena pasti tidak terjaga
kesucian matanya, kesucian auratnya, kesucian keperawanannya dan kemaluannya jika tidak menjaga mata dan menundukkan pandangan. Kemudian termasuk daripada yang keberapa ini? Kelima. Menjaga kiat menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkannya berjabat tangan, bersentuhan dengan lelaki yang bukan mahram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi lebih di kepalanya lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita muslimah yang tidak halal untuk disentuhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "La amassu aydiyan nisa." Aku tidak pernah menyentuh tangan-tangan wanita. Dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Baik itu berjabat tangannya secara langsung ataupun pakai hail, pakai pembatas. Aku tidak berjabat tangan dengan para wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin illa imra'atan yamlikuha." Aku tidak pernah, Aisyah bercerita, tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun kecuali perempuan yang dimilikinya, istri-istrinya dan budak-budaknya. Ini menunjukkan bagaimana seorang wanita muslimah diharamkan untuk bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, termasuk kiat menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkannya al-khalwat bil ajnabiyah. Berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Di zaman sekarang, baik di dunia nyata ataupun di media sosial, berdua-duaan, chatting-chattingan, video callan, main TV-TVan melalui aplikasi sebuah TV, maka akhirnya bisa chatting-chattingan. Ini diharamkan dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, saya masih ingin melanjutkan tadi, kepada pengurus Mahat Ummu Sulaim agar tidak memiliki media sosial. Kalau di pesantren saya dan ilmu yang memiliki media sosial, maka pelanggaran berat, kena poin banyak, sangat banyak. Dan termasuk juga di dalamnya nanti ketika penjemukan, maka semestinya seorang orang tua tidak memberikan handphone kepada anak-anak.
Menjengukkan waktu untuk ngobrol antara anak dengan orang tua, bukan untuk membawakan handphone untuk anak-anak. Apalagi sang anak mempunyai media sosial, hati-hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ha dhu mahram. Janganlah seorang laki-laki sekali-kali berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan tersebut mahram. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Amir bin Rabi'ah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'ah laysa ma'aha mahram dhu mahramin minha fa inna thalithuhuma syaitan." Siapa yang beriman, ya tanda beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah seorang wanita muslimah berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Sesungguhnya ketiganya adalah syaitan. Dan para ulama telah menyebutkan ijma' tentang haramnya berdua-duaan dengan wanita muslim. Ijma' disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh An-Nawawi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Imam An-Nawawi berkata, "Wa kadza law kana ma'ahuma man la yustahya minhu li sigharihi kabni as-sanatayn wa thalathin wa nahwi dhalik fa inna wujudahu kal'adam. Wa kadza law ijtama'a rijalun bimra'ah ajnabiyyah fa huwa haram." Demikianlah juga jika bersama keduanya bersama-sama laki-laki dan perempuan berdua-duaan dan ditemani oleh anak kecil yang tidak dimanui untuk berdua-duaan, seperti anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, maka keberadaan anak kecil ini seperti tidak ada. Demikian pula jika para lelaki berkumpul dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, maka ini haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat ijma' tentang haramnya berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Kemudian termasuk kiat menjaga kesucian wanita muslimah, auratnya, keperawanannya, kemaluannya adalah diharamkannya wanita muslimah untuk bersafar tanpa mahram. Bersafar tanpa mahram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafir al-mar'atu illa ma'a dhi mahram. Tidaklah wanita muslimah bersafar kecuali bersamanya mahram. Lalu ada seorang lelaki bangun, "Ya Rasulullah, inna ra'ati kharajat wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Tidaklah seorang wanita muslimah bersafar kecuali bersamanya mahram. Kemudian seorang lagi bangun, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku sedang menunaikan ibadah haji dan aku terdaftar pada peperangan ini, peperangan ini."
Artinya beliau tidak bisa menemani istrinya, menjadi mahram bagi istrinya. Tidak bisa menemani istrinya menjadi mahram bagi istrinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliq fahujja ma'amra'atik." Pergilah, berhajilah bersama istrimu. Dengan bersafar bersama mahram, maka terjaga kesucian wanita muslimah, terjaga aurat wanita muslimah, terjaga keperawanan wanita muslimah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, al-mar'ah madhinnatu tama'i fiha. Wanita adalah makhluk yang sangat diingini di dalamnya. Wa madhinnatu syahwah walau kabirah, dan sangat syahwati meskipun dia tua. Likulli saqitatin laqitah. Setiap yang jatuh pasti ada yang memungutnya. Wa yajtami'u fil asfar min sufaha'in nas, dan berkumpul saat safar orang-orang yang bermacam-macam, orang-orang yang tidak menjaga aurat wanita muslimah. Wa suqatatuhum man la yataraffa 'anil fahishati bil ajuz wa ghairiha li ghalabati syahwatihi, yang mana mereka tidak peduli dengan wanita-wanita yang sudah tua, yang penting bisa tersampaikan syahwatnya. Karena tingginya syahwat mereka, wa qillati dini, sedikitnya agama mereka, wa muru'atihi wa haya'ihi, dan juga wibawanya dan juga marwahnya, kemaluannya, sifat malunya tidak ada. Jika seorang wanita muslimah bersafar, maka dia akan bertemu dengan laki-laki yang seperti itu, laki-laki yang sedikit syah agamanya, sedikit menjaga marwahnya, sedikit kemaluannya atau sifat malunya, dan banyak syahwat. Ini menunjukkan wajibnya seorang wanita muslimah bersafar dengan mahram. Kiat menjaga kesucian wanita muslimah lainnya adalah diharamkannya wanita muslimah berminyak wangi saat keluar rumah dan saat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar lalu berjalan di hadapan laki-laki agar para lelaki mencium bau wanginya, maka wanita tersebut adalah pezina. Wa kullu ainin zaniyah, dan setiap mata adalah berzina. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Musa al-Ash'ari, wa innal mar'ata idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyah. Dan sesungguhnya seorang perempuan jika memakai minyak wangi lalu dia melewati suatu orang-orang yang sedang duduk bermajlis, maka dia adalah wanita yang begini dan begini. Maksudnya wanita yang rendah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syahidat
ihdakunnal masjida fala tamassa tiban. Jika seorang dari kalian wahai para perempuan pergi ke masjid, maka janganlah memakai minyak wangi sama sekali. Dan tidak mengapa seorang wanita muslimah memakai minyak wangi di dalam rumahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan saya nasihatkan ini, saya nggak tahu di pesantren Ummu Sulaim, tidak mengapa para santriwati memakai minyak wangi di pesantren selama tidak keluar. Bahkan dia harus mengetahui dan belajar memakai minyak wangi untuk bisa kelak melayani suaminya. Di mana bagian tubuh yang diberikan minyak wangi, dia harus mahir agar tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Jikalau sang suami mencium jempol kakinya, kakinya wangi. Ya, dia harus mahir akan hal itu. Karena itulah yang membuat sang suami menjadi tenang dengan istrinya, timbul rasa cinta dan kasih sayang. Makanya saya di pesantren dan ilmu putri, saya membolehkan perempuan santriwati untuk memakai body lotion yang wangi sekalian, minyak wangi yang wangi sekalian. Mengapa? Karena tadi dia belajar untuk merawat tubuhnya agar bisa berdandan di hadapan suaminya. Beda hal kalau seandainya seperti sekarang, keluar dari rumah, pergi ke masjid, maka tidak boleh memakai minyak wangi. Tapi ketika di dalam asrama, tidak keluar rumah, diperbolehkan, tidak ada masalah. Ini pengalaman saya di pesantren. Anak saya yang perempuan tidak diperbolehkan memakai minyak wangi. Menurut saya tidak tepat di dalam pesantren. Akhirnya bau nanti badan perempuan, bau pakaiannya, padahal dia di dalam rumah sebagaimana layaknya dia di dalam rumah. Beda kalau seandainya keluar. Terakhir atau sebelum terakhir, termasuk kiat menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkannya melemah lembutkan ucapan. Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti perempuan-perempuan lainnya jika kalian bertakwa. Janganlah kalian melemah lembutkan ucapan, maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat ketamakan akan rakus kepada kalian. Dan berucaplah dengan ucapan yang ma'ruf, yang baik. Maka hati-hati berbicara dengan perempuan, dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan terlalu lemah gemulai, jangan terlalu mendesah, jangan terlalu indah. Karena dengan begitulah terjaga kesucian wanita muslimah, terjaga kemaluan, aurat, keperawanan. Tetapi jika berbicara pun, jika diharuskan untuk berbicara pun, berbicaralah dengan yang baik dan ma'ruf. Yang terakhir adalah bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ikhtilaf. Kalau lelaki dan perempuan berdua-duaan disebut dengan berkhalwat. Kemudian kalau banyak disebut dengan
berikhtilaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercampur laki-laki perempuan tanpa hijab padahal mereka bukan mahram. Ini diharamkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat hijab dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati istri-istri Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah bahwa Rasulullah SAW bersabda saat beliau keluar dari masjid dan berkumpul dan terkumpullah para lelaki dan perempuan di jalan nih, maka Rasulullah SAW bersabda, istakhirna falaysa lakunna an tahquqna at-tariqa alayka bihafati at-tariq. Minggir kalian wahai para perempuan, mundur. Tidak berhak bagi kalian untuk menguasai jalan. Tidak berhak kalian di tengah-tengah. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Maka akhirnya perempuan talsaqu bil jidar, yaitu menempel dengan dinding. Hatta inna thawba la yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Sampai pakaian perempuan tersebut terkait dengan dinding karena saking nempelnya perempuan tersebut saat berjalan. Ini menunjukkan diharamkannya ikhtilat, yaitu bercampur baur laki-laki perempuan tanpa mahram, tanpa hijab. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pintu khusus perempuan masuk ke dalam masjid dan tidak dimasuki oleh seorang lelaki pun. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tarakna hadzal bab lin nisa." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah pintu ini kita khususkan untuk perempuan. Maka kata Nafi', pembantunya Abdullah bin Umar, falam yadkhul minhu ibnu Umar hatta mat. Tidaklah masuk Abdullah bin Umar pernah dari pintu tersebut sama sekali sampai mati. Menunjukkan agar tidak terkumpul laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud juga dari Nafi', pembantu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yanha an yudkhala al-masjidu min babin nisa." Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang dimasuki masjid dari pintu-pintu perempuan agar tidak terjadi ikhtilat. Kemudian di dalam Sunan Abi Daud disebutkan babun sirafin nisa qabla rijal minas salah, bab keluarnya para perempuan sebelum para lelaki dari salat. Dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah SAW idza sallam makatha qalilan wa kanu yarawna anna dzalika kayma yanfudhan nisa qabla ar-rijal. Adalah Rasulullah SAW jika beliau salam dari salat, maka beliau berdiam sejenak, dan para sahabat menganggap hal tersebut adalah
agar para perempuan keluar lebih dahulu sebelum para lelaki. Nah, ini kita praktekkan nanti. Setelah kajian ini para perempuan keluar duluan sebelum para lelaki, agar tidak terjadi ikhtilat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Wa fil hadithi karahatu mukhalatatur rijali lin nisa fit turuqat fadlan 'anil buyut." Dan di dalam hadis dimakruhkan bercampurnya laki-laki dan perempuan di jalan-jalan, apalagi di dalam rumah. Di jalan-jalan dimakruhkan, apalagi di dalam rumah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di dalam sholat, saf sholat perempuan yang paling utama, yang paling belakang, karena sangat jauh kemungkinan berikhtilat dengan laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Saf terbaik bagi para lelaki adalah yang paling pertama, dan saf terburuk paling terakhir. Saf terbaik bagi para perempuan adalah yang paling akhir, saf terburuk yang paling pertama. Ini kalau seandainya masjidnya tidak ada hijab atau tidak ruang tersendiri. Kalau ruang tersendiri seperti sekarang di bawah, maka saf bagi perempuan tetap yang paling pertama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira yang merupakan kiat-kiat wanita muslimah terjaga kesuciannya. Dan kesucian yang dimaksud adalah kemaluan, keperawanan, aurat, dan juga seluruh hal-hal yang merupakan kesucian wanita muslimah. Semoga dengan ini wanita muslimah, terutama santriwati benar-benar menjaga kesuciannya di zaman yang wanita-wanita berjilbab, berjoget, bergoyang dengan erotis, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, kecantikannya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sepertinya kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ke atas. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya. Baik, kita cukupkan saja karena waktu juga sudah mendekati. Saya jam 8.40 harus take off. Ada? Enggak ada ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.